Saya berharap kepuasan masyarakat terhadap Pak Jokowi semakin meningkat. 82% ini angka yang sangat membanggakan, tapi saya tetap belum puas. Saya ingin semua rakyat Indonesia puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Kalau bisa mencapai 90 lebih persen, syukur-syukur bisa mencapai 100%. Meskipun ini tidak mungkin. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, hari ini saya bahagia. Yang pertama, saya membaca hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 82%. Ini adalah capaian tertinggi kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi selama 9 tahun terakhir ini. Tahun 2021 masih fluktuatif antara 60 sampai 70. Ternyata pada bulan April sesuai dengan survei dari LSI, masyarakat puas dengan kinerja Presiden Jokowi 82%. Hanya 17 sekian yang tidak puas. Artinya kita harus mengakui mayoritas rakyat Indonesia sangat puas dengan kinerja pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Ini juga menjadi penanda bahwa semua capaian pemerintah itu on the track, sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Ini menarik sekali. Kebetulan hari ini saya juga mendapatkan kesempatan berdiskusi dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Beliau mengatakan bahwa Indonesia ini sangat kaya, luar biasa. Potensi sumber daya alam kita itu sangat-sangat menjanjikan dan menjadi modal dasar yang kuat untuk mencapai Indonesia gemilang di masa yang akan datang. Asal dikelola dengan benar, asal ada integritas dan kredibilitas dari pemimpin nasional. Saya berbahagia sekali. Sebagai contoh, inflasi per April tahun 2023 hanya mencapai 4,33%. Ini terkendali, sangat terkendali. Pertumbuhan ekonominya pun juga tinggi, 4, sekian persen, dan diharapkan tahun 2024 bisa mencapai 5%. Sahabat Indonesia, bayangkan di tengah situasi global yang sedang resesi, Indonesia masih mempunyai pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa. Artinya kita sebagai masyarakat harus bersyukur. Kita harus terima kasih kepada administrasi pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi bahwa kita telah mencapai tahapan untuk melompat menjadi negara maju beberapa tahun kemudian. Sahabat Indonesia, pasti ada yang tidak puas. Pasti ada juga kekurangan di sana-sini. Saya juga menyampaikan kepada Pak Luhut pada diskusi tadi bahwa seperti contohnya pengelolaan kawasan industri oleh BUMN masih amburadul. Pungutan biaya rekomendasi perpanjangan HGB pun belum punya dasar hukum yang kuat. Peraturan pemerintah yang sedianya seharusnya ditindaklanjuti dengan permen untuk mengatur pungutan biaya rekomendasi perpanjangan HGB sampai sekarang sudah 8 tahun itu tidak ditindaklanjuti oleh Kementerian BUMN. Ini juga menjadi catatan. Apalagi pemerintah sedang giat-giatnya untuk menarik investasi asing dan kemudian menciptakan iklim ekonomi yang kondusif di tanah air. Nah, seperti contoh pengelolaan kawasan industri yang amburadul dengan pungutan yang amburadul dan tidak ada panduan dan patokan yang jelas ini, itu berpotensi membuat investor asing enggan masuk di kawasan industri kita. Di samping itu juga membuat pengusaha-pengusaha dalam negeri kolab karena terlalu besar dan tidak masuk akal. Biang keladinya satu, tidak ada dasar hukum yang kuat yang bisa menjadi patokan bersama.
sehingga BUMN yang mengelola kawasan industri mulai dari Makassar, kemudian di Marunda, di Surabaya, di Medan, kemudian di Pulau Gadung, itu bisa seenak udenya sendiri menetapkan tarif rekomendasi. Ini juga saya berikan masukan kepada Pak Luhut, dan saya percaya Pak Luhut akan memberikan suatu solusi yang terbaik buat bangsa ini. Karena saya tahu Pak Luhut adalah solution man, orang yang selalu efektif memberikan solusi secara cepat dan tidak bertele-tele. Sahabat Indonesia, saya bersyukur bahwa selama Pak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, ada seorang tokoh, Luhut Binsar Panjaitan. Beliau bisa menjadi bumper dan menjadi eksekutor yang paling efektif di antara menteri-menteri yang lain. Beliau bisa membentengi Presiden dan bisa juga mengeksekusi semua perintah Presiden dengan sangat efektif, tepat sasaran, dan cepat. Ini yang seharusnya dimiliki oleh menteri-menteri yang lain. Saya tidak tahu bagaimana menteri yang lain, tapi mohon maaf ada beberapa menteri yang kesannya lamban. Malah ada menteri-menteri yang terkesan terindikasi korupsi, nepotisme. Sebagai contoh, Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Menkominfo, itu juga sedang bermasalah di Kejaksaan Agung. Ada aroma korupsi, ada aroma nepotisme juga. Ada lagi anak dari Menteri Hukum dan HAM, Menkumham, Yasona Lauli, yang disinyalir dituduh melakukan nepotisme dengan menjadi pemasok tunggal air minum di beberapa lapas di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Ini juga sangat memprihatinkan. Tapi lepas dari itu, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan di bawah Presiden Jokowi sangat-sangat menggembirakan, mencapai 82%. Nah, selanjutnya karena ini sudah tahun ke-9 pemerintahan Presiden Jokowi, tahun depan, tepatnya Oktober tahun 2024, akan terjadi pergantian kepemimpinan. Selayaknya nanti presiden selanjutnya itu harus melanjutkan fondasi yang sudah diletakkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Kita tidak memerlukan pemimpin nasional yang antitesis, yang bisa merusak irama perkembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita harus dijaga. Dan sekarang ini semua elemen, semua sektor sudah bergerak on the track. Jangan sampai dirusak oleh pemimpin yang baru nanti. Untuk itu saya sangat setuju bahwa endorsement dari Presiden Jokowi kepada calon penggantinya itu penting dilakukan untuk memastikan kesinambungan pembangunan ini dapat terjaga dengan baik. Ini bukan untuk elit politik, ini bukan untuk Pak Jokowi, tapi untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Di samping itu kita harus tahu bahwa kita harus mencari presiden pengganti Pak Jokowi yang nasionalis, yang Pancasilais, yang bisa menghalau kelompok-kelompok intoleran dan radikalis. Ini penting sekali. Tapi yang lebih penting dari itu adalah pemimpin nasional yang mau dan mampu melanjutkan kesinambungan pembangunan yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi sekarang. Saya berharap kepuasan masyarakat terhadap Pak Jokowi semakin meningkat. 82% ini angka yang sangat membanggakan, tapi saya tetap belum puas. Saya ingin semua rakyat Indonesia puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Kalau bisa mencapai 90 lebih persen, syukur-syukur bisa mencapai 100%. Meskipun ini tidak mungkin, tapi harapan saya sebagai rakyat agar kesejahteraan masyarakat Indonesia ini benar-benar terjaga dan kita puas dengan Presiden Jokowi yang sudah memerintah dan memimpin administrasi pemerintahan Indonesia selama 10 tahun terakhir ini. Saya kira itu apresiasi saya yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan seluruh pembantu-pembantu beliau di kabinet yang sekarang dipimpin oleh Pak Jokowi. Dan saya mengapresiasi juga beberapa tokoh menteri yang sangat on the track seperti Pak Luhut Binsar Panjaitan,
dan beberapa menteri yang lain, tapi harus juga diakui masih ada koreksi beberapa menteri yang bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Saya kira ini sudah menjadi atensi dari Presiden Jokowi, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ada semacam perbaikan atau mungkin reshuffle sehingga oknum-oknum menteri yang merusak irama pembangunan yang sudah diciptakan oleh Presiden dengan sangat baik ini dapat diganti dengan yang lebih baik, dan masyarakat jauh akan lebih puas lagi terhadap kinerja Presiden Jokowi. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi S. Kamri.